Bab 972. Dia dalam bahaya. Pedang yang paling tajam. Lalu, juga penakluk binatang buas. Harus diakui, Mileye sangat menantikan. Dia tidak tahu siapa kakek tua ini, seharusnya adalah kakek tua yang lumayan hebat. Seolah-olah teringat sesuatu, Mileye menoleh ke arah Francisca. Kamu bisa mengalahkan Pak Tua ini. Francisca menganggukkan kepala, lalu menggenggam erat pedang dan ingin menyerang. Melihat kondisi ini, Mileye langsung kaget dan menahan Francisca. Sifat Francisca memang sangat pemberani. Francisca menoleh ke arah Mileye. Mileye berkata, "Aku hanya tanya saja, bukan suruh kamu berkelahi dengannya." Francisca menganggukkan kepalanya. Mileye melihat pedang besi berkarat yang ada di tangan Francisca. Pedang Francisca juga adalah pedang fana. Meski tidak mencapai tingkatan wanita bergaun polos, juga merupakan pedang fana. Kapan dirinya baru bisa mencapai alam pedang fana? Mileye menggelengkan kepala. Tingkatan alam Tao pedang berbeda dengan tingkatan alam fisik. Tingkatan alam Tao pedang harus didalami barulah bisa mencapai sempurna. Kalau mencapai kesempurnaan, barulah mencapai alam pedang fana. Kalau tidak ada kesempatan itu, berlatih keras juga tidak ada gunanya. 2 jam berlalu dengan cepat. Saat ini, senior berambut putih muncul di depan Mileye. Dia membuka lebar telapak tangan, pedang eter muncul di tangannya. Mileye melihat pedang eter, dia menyadari ada perubahan di bagian ujung dan permukaan pedangnya. Pedang ini sudah menyatu dengan sisik naga api, lebih tajam 50 kali lipat dari sebelumnya. Sekarang dia bisa melukai tubuh fisik binatang buas yang ada di sini. Karena sisik naga api ini memang memiliki penekanan terhadap binatang buas. Jadi, sekarang pedang ini adalah penakluk binatang buas, ujar senior berambut putih. Mileye menggenggam pedang eter, lalu terdengar suara deru pedang yang menggema di langit. Mantap, seru Mileye. Sekarang dia memiliki kitab orang mati dan pedang eter, binatang buas pada umumnya tidak mungkin bisa mengalahkannya. Pada saat ini, senior berambut putih mengulurkan jari, lalu satu bayangan hitam masuk ke dalam kening Mileye. Badan Mileye bergetar dan muncul sesuatu di benaknya. Saat ini, suara senior berambut putih menggema di benaknya. Armor naga api, aku membuat armor ini dengan teknik spesial dan bisa menyatu dengan tubuh fisikmu. Kamu hanya perlu menggerakkan batin, armor ini akan keluar. Kamu boleh mencobanya. Mileye mencobanya, seketika badannya diselimuti armor dan tidak terasa beban. Senior berambut putih menatap Mileye, ada armor ini, orang biasa, senjata biasa tidak mungkin bisa melukaimu. Tentu saja, armor ini ada satu kelemahan, yaitu sangat menguras tenaga. Dengan kemampuanmu sekarang, paling lama hanya bisa setengah jam. Jadi, kamu harus baik-baik mengendalikan waktunya. Setelah itu, dia membuka telapak tangan, pedang milik Sabta dan pedang hitam kepadanya. 2 pedang ini, ada satu pedang memiliki kekuatan spesial yang berhubungan dengan ruang hampa. Aku sudah menyatukan kekuatan ruang hampa, sekarang pedang ini bisa bersembunyi di dalam ruang hampa. Kamu boleh menggunakan pedang ini sebagai serangan gelap. Lalu, satu pedangnya lagi memiliki energi misterius yang tidak pernah aku jumpai. Tapi, aku sudah mendalaminya, pedang ini sudah dimurnikan. Bisa dikatakan pedang ini adalah penakluk makhluk jahat, lanjut senior berambut putih. Usai berkata, dia mengeluarkan pedang penakluk jiwa Mileye. Pedang ini menaklukkan jiwa roh. Aku juga menyatukan energi spesial untuk meningkatkan tingkatannya. Aku sarankan padamu, kamu boleh memasukkan rohmu ke dalam ini. Dengan demikian, rohmu akan menyatu dengan pedang maka kekuatan akan meningkat lagi. Sekarang,
Empat pedangmu ini adalah alam biasa, hanya pedang alam fana yang bisa mengalahkan mereka. Mileye menyimpan beberapa pedang ini, lalu memberi hormat kepada senior berambut putih. Terima kasih senior. Seolah-olah teringat sesuatu, Mileye mengeluarkan pedang kematian. Senior berambut putih menggelengkan kepalanya. Pedang ini memiliki energi kematian yang kuat, bahan biasa tidak bisa menyatu dengannya. Mileye diam saja. Pedang kematian sudah berada di atas alam biasa, kalau meningkat lagi, pasti akan menjadi lebih menakutkan. Pada saat ini, senior berambut putih lanjut berkata, tapi, ada satu benda yang bisa membuat pedang ini menjadi lebih kuat. Benda apa? Tanya Mileye. Batu spiritual kematian, ujar senior berambut putih. Ada di mana? Tanya Mileye. Aku tidak tahu. Senior berambut putih menggelengkan kepalanya. Mileye hanya bisa diam saja. Sekarang kamu sudah memiliki senjata suci, tapi tidak melambangkan kamu tak terkalahkan. Jangankan di tempat lain, di tempat ini sudah ada orang yang bisa membunuhmu, setidaknya 5 orang. 5 orang. Begitu banyak. Mileye terkejut. Menurutmu, ujar senior berambut putih. Senior, siapa saja 5 orang itu? Ujar Mileye. Pertama, orang yang ada di sisimu, ujar senior berambut putih. Mileye menoleh ke arah Francisca, senior berambut putih yang dikatakan pasti Francisca. Senior berambut putih lanjut berkata, orang kedua adalah Pantera. Kalau kemampuannya sudah pulih 70%, maka hal yang sangat mudah membunuhnya. Siapa orang yang ketiga? Tanya Mileye. Peringkat pertama binatang buas itu, dia berada di Gunung Tianze, binatang buas yang lebih kuat dari naga api. Kamu jangan cari gara-gara dengannya, ujar senior berambut putih. Bagaimana kalau dia yang mencariku? Tanya Mileye. Suruh duta aliran darah langit membunuhnya, ujar senior berambut putih. Mileye tercengang. Selain mereka bertiga, masih ada satu orang dan satu roh yang perlu diwaspadai. Orang itu berada di gunung kerajaan di bagian utara, setengah manusia setengah siluman, memiliki identitas yang misterius, kalau bisa jangan macam-macam juga. Selain itu, masih ada satu roh. Roh ini sangat aneh, satu badan tapi 2 kesadaran. Kalau berjumpa dengan roh baik, kamu akan baik-baik saja, tapi kalau berjumpa dengan roh jahat, kamu akan mampus. Jelas senior berambut putih. Mileye diam saja. Ada masalah lagi? Tanya senior berambut putih. Mileye menganggukkan kepala, apakah mereka bisa mengalahkan Francisca? Francisca melirik Mileye sekilas. Senior berambut putih memandang Mileye, pertanyaan yang bagus. Aku juga tidak tahu apakah mereka bisa mengalahkan duta aliran darah langit atau tidak, tapi mereka bisa mengalahkanmu. Mileye diam saja. Pada saat ini, senior berambut putih lanjut berkata, kamu juga harus lebih berhati-hati pada satu orang. Siapa? Tanya Mileye. Senior berambut putih melihat perut Mileye, orang yang ada di dalam menaramu itu. Nine langsung tertawa, berhati-hati denganku. Aku tidaklah hebat. Mileye menatap senior berambut putih. Senior, apakah dia sangat hebat? Senior berambut putih bertanya kembali, dia tidak hebat, kan? Dia sangat takut mati, ujar Mileye. Nine langsung tercengang. Senior berambut putih menoleh Mileye, apa yang membuatnya takut? Mendengar perkataan ini, Mileye langsung membelalakkan matanya. Apa yang membuat Nine takut? Tentu saja adalah wanita bergaun polos itu. Tapi, ada berapa banyak orang yang bisa memiliki kekuatan seperti wanita bergaun polos? Tidak. Mileye seolah-olah teringat sesuatu dan berkata,
dia juga takut dengan duta aliran darah langit. Senior berambut putih menggelengkan kepalanya, duta aliran darah langit tidak bisa membunuhnya. Di saat Mileye mau bicara, Nine langsung memotong pembicaraan. Hei, kalian berdua, aku masih ada di sini loh, kalian kok malah mulai membicarakanku. Mileye tidak menghiraukan Nine, dia menatap ke arah senior berambut putih. Senior, dia seberapa hebat? Sangat hebat, ujar senior berambut putih. Sangat hebat. Senior, kamu sangat pandai menyembunyikan kekuatan, ya, ujar Mileye dalam hati. Nine merasa tak berdaya, memangnya aku pernah bilang aku sangat lemah. Tapi, kenapa aku merasa kamu tidak begitu kuat, ya, ujar Mileye. Kalau begitu jangan salahkan aku. Baik, aku beritahu padamu sekarang, aku sebenarnya sangat kuat, ujar Nine. Seberapa hebat? Tanya Mileye. Nine diam sejenak barulah berbicara. Aku seharusnya bisa menahan serangan kedua wanita bergaun polos. Kalau aku bertarung mati-matian, mungkin bisa menahan serangan ketiganya. Tentu saja, itu hanya sebuah kemungkinan saja. Mileye tercengang. Membiarkan wanita bergaun polos meluncurkan serangan kedua. Serangan ketiga. Mileye tidak tahu harus berkata apa lagi. Apakah ini masih tidak kuat? Jujur saja, sudah benar-benar sangat menakutkan. Akan tetapi, Mileye menyadari dirinya masih belum tahu jelas kekuatan Nine yang sesungguhnya. Karena dia juga tidak tahu seberapa kuatnya wanita bergaun polos, satu serangan wanita bergaun polos bisa seberapa kuat. Jadi, dia tidak bisa memprediksi kekuatan Nine. Pada saat ini, Nine lanjut berkata, kamu tenang saja. Semua orang yang bisa mengalahkanku memiliki hubungan denganmu. Jadi, aku tidak akan mencelakaimu, lalu aku juga tidak tertarik dengan ruang buku pendahulu, tidak perlu rebutan denganmu. Mileye berkata, aku tidak takut senior mencelakaiku, aku hanya penasaran saja. Ujar Mileye. Nine berkata, tidak perlu penasaran, semua kejayaanku sudahlah berlalu. Sekarang, aku hanya ingin baik-baik hidup. Jadi, kamu segera mencari aturan Tao itu, lalu melepaskanku. Baik, Mileye menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, Nine bisa keluar dengan paksa, tapi kalau Nine keluar secara paksa maka Tuan Menara ini akan terluka. Dia sampai sekarang masih tidak keluar, karena takut membunuh Mileye. Pada saat ini, Nine mendadak berkata, aku harus mengingatkanmu, sama seperti yang dikatakan Pak Tua itu. Sekarang kamu memiliki senjata terbaik, lalu melatih kita orang mati. Kekuatan sangatlah kuat, orang biasa tidak bisa membunuhmu, tapi juga ada banyak orang yang bisa membunuhmu. Mileye menganggukkan kepala, baik, aku mengerti. Saat ini, senior yang ada di depan Mileye langsung berkata, kamu sudah boleh pergi. Mileye menghadap ke arah senior itu, senior, terima kasih, aku pasti akan membalas budi. Senior berambut putih menggelengkan kepala, kamu tidak utang apapun denganku. Di saat Mileye ingin berbicara, Sinta mendadak muncul di tempat yang tidak jauh darinya. Sinta menoleh ke arah Mileye, di luar ada seorang wanita terus mencarimu. Mileye tercengang, lalu teringat sesuatu. Ekspresi wajahnya langsung berubah, sudah 10 hari di sana. Dia adalah adikku Lin Siye. Mendengar perkataan ini, Sinta ingin berbicara, tapi dia menengadahkan kepala. Ekspresi wajah langsung berubah, Pantera pergi mencarinya, dia dalam bahaya. Mileye langsung mengamuk, dasar brengsek, sudah bosan hidup, ya. Bersambung.